Ada berkat di balik pemuritan. Bapak, Ibu, Saudara, di episode ke-31 ini kita akan belajar tentang mendampingi murid untuk bangkit. Pemuritan adalah membawa seseorang untuk berubah dan semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tetapi pasti ada saatnya orang-orang yang kita muridkan, mereka mengalami kelemahan dan bahkan jatuh dalam dosa. Saat-saat inilah mereka harus bangkit lagi dan mengalami kemenangan atas kelemahan dan kejatuhan mereka. Sebagai pemurid, kita bisa mendampingi mereka untuk mengatasi kelemahan tersebut sehingga mereka bisa merasakan perubahannya maksimal. Roma pasal 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Begitu juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Mengatakan demikian. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Di sini firman Tuhan sangat jelas mendorong kita sebagai pemurid untuk senantiasa membantu para murid sampai mereka berkemenangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi para murid ketika mereka lemah dan jatuh? Pertama yang harus kita lakukan adalah mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan dan kebenarannya. Hal yang sangat penting ketika seorang lemah dan jatuh dalam dosa, yaitu segera datang kepada Tuhan supaya rasa bersalah yang ada dalam hati mereka segera dipulihkan terlebih dahulu. Karena tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang telah jatuh dalam dosa, justru mereka memilih jauh dari Tuhan karena merasa gagal, merasa tidak layak untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mazmur pasal 51 ayat 19 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita sebagai pemurid mendampingi mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur atau ketulusan untuk mengaku kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita ingatkan juga kepada mereka bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan mereka, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Selain itu, kita juga selalu tanamkan kepada mereka dan ingatkan bahwa Tuhan tetap menerima mereka apa adanya. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka dengan menggunakan doa firman. Karena firman berkuasa untuk mengubah hidup para murid. Hal kedua yang harus kita lakukan ketika mendampingi murid ketika mereka jatuh adalah berikan langkah-langkah yang praktis. Setelah mereka dipulihkan hatinya dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa bantu para murid untuk melakukan langkah-langkah praktis untuk membangun kebiasaan yang baru, Bapak Ibu. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak lagi lemah dan jatuh lagi dalam dosa yang sama. Misal, ketika murid kita jatuh dalam dosa pornografi, ada langkah-langkah praktis yang bisa kita berikan dan mereka lakukan nantinya. Setelah mereka meminta ampun kepada Tuhan dan mengambil komitmen untuk mau berubah, ajak mereka untuk selalu tingkatkan disiplin rohani, mendekat selalu kepada Tuhan, dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan secara berulang, secara kontinu. Kemudian jika kejatuhan dalam hal pornografi ini seringkali ketika mereka melihat di internet, maka mulai komitmen untuk menggunakan internet seperlunya saja atau kurangi penggunaan internet. Kemudian setting program yang ada di internet
Lalu supaya pencariannya tidak mengarah pada situs-situs pornografi atau yang sejenisnya. Mereka sangat butuh langkah-langkah seperti itu, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal apa yang harus kita lakukan ketika mendampingi murid yang sedang lemah dan jatuh? Pastikan mereka tetap hadir di dalam komunitas. Berada dalam komunitas yang benar akan lebih membantu perubahan para murid bisa lebih baik. Murid bisa melihat dan mendengarkan setiap sharing atau cerita orang-orang yang di komunitas. Kalau di gereja kita adalah komsel, Bapak Ibu, bisa dengar cerita-cerita dari anggota komsel tentang kelemahan dan kejatuhan mereka di dalam dosa. Dan akhirnya mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Hal seperti ini pasti sangat dipahami dan membuat para murid itu bisa jadi paham bahwa ternyata setiap orang itu bisa merasakan lemah dan jatuh dalam dosa. Namun tidak hanya sampai mengaku bahwa pernah lemah dan jatuh dalam dosa, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bangkit bersama dengan Tuhan. Tetap hadir di dalam komunitas atau komsel membuat murid akan selalu termotivasi untuk bangkit dan melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita harus tetap berserah penuh kepada kuasa Tuhan yang mampu mengubah hidup orang-orang yang kita muridkan. Yang terpenting adalah kita lakukan bagian kita dan Tuhan pasti lakukan bagiannya. Amsal pasal 17 ayat ke-17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, kita sebagai pemurid mau tetap menjadi sahabat untuk setiap murid yang kita layani, bukan hanya ketika mereka mengalami keberhasilan dan kemenangan, tetapi kita pun mau jadi sahabat mereka ketika mereka lemah dan jatuh. Pastikan kepada setiap murid yang kita layani bahwa mereka bisa bangkit lagi bersama dengan Tuhan dan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita semua.